Baik adik-adik, di video kali ini kita akan melanjutkan membahas sebuah contoh soal berkaitan dengan impuls dan momentum fisika SMA kelas 10. Soalnya adalah peluru bermassa 10 gram ditembakkan pada balok kayu yang digantung pada seutas tali. Peluru bersarang dalam balok kayu hingga terayun setinggi 3,2 cm. Nah, ini gambarnya ya. Jadi di sini ada sebuah peluru bergerak dengan kecepatan tertentu. Kemudian di sini ada balok kayu yang digantung pada seutas tali. Mula-mula kecepatan balok kayu itu kan sama dengan 0 ya. Nah, setelah bertumbukan, keduanya terayun setinggi berapa? 3,2 cm. Maka nanti di sini ada V aksen. Jadi V aksen itu adalah kecepatan balok kayu dan peluru setelah bertumbukan. Apabila massa balok kayu 1490 gram, maka kecepatan peluru sesaat sebelum menumbuk balok kayu sebesar berapa meter per sekon. Jadi tugas kita di sini adalah menghitung berapakah besarnya Vp. Nah, inilah yang seringkali disebut sebagai ayunan balistik. Nah, adik-adik, setiap terjadi peristiwa tumbukan tunduk dengan hukum kekekalan momentum. Artinya, momentum sebelum bertumbukan itu harus sama dengan momentum setelah bertumbukan. Momentum itu rumusnya adalah massa kali kecepatan, ya. Berarti di sini karena ada dua benda, peluru dan balok kayu, maka momentum sebelum bertumbukan itu adalah mp kali Vp ditambah mp kali Vp. Setelah bertumbukan, karena keduanya menjadi satu, ya, peluru masuk dalam balok, maka setelah bertumbukan itu adalah mp ditambah mp, ya, kita kurung dikalikan dengan V aksen. Ingat, V aksen itu adalah kecepatan peluru dan kecepatan balok kayu setelah bertumbukan, yang mana keduanya sama besar. Karena apa? Karena peluru bergerak bersama-sama dengan balok kayu. Ini adalah tipe tumbukan tidak lenting sama sekali. Cirinya adalah kedua benda itu berimpit atau kedua benda itu nempel jadi satu setelah bertumbukan, sehingga kecepatannya sama besar. Nah, karena di sini Vb-nya sama dengan 0, maka MB kali Vb ini bisa kita coret ya. 0 kali bilangan berapapun sama dengan 0. Ingat, tugas kita di sini adalah menghitung berapa besarnya Vp. Berarti kalau kita bisa menghitung V aksen, maka nanti Vp bisa kita temukan. Nah, V aksen diketahui di sini ada ketinggian 3,2 cm. Betul ya? Maka untuk menghitung V aksen kita bisa menggunakan pendekatan gerak lurus, yaitu rumus menghitung ketinggian diketahui kecepatan, atau dibalik, menghitung kecepatan diketahui ketinggian. Kalau pada gerak lurus, rumusnya adalah V sama dengan akar 2GH. Betul ya? Jadi V itu sama dengan akar 2GH. Atau sebenarnya bisa kita turunkan dari hukum kekekalan energi mekanik. Ya, ini sudah kita bahas di video sebelumnya. Tetapi saran saya, supaya cepat, rumus ini aja yang dihafalkan. Ya, jadi kalau diketahui ketinggian, ditanyakan kecepatan, maka rumusnya adalah V sama dengan akar 2GH. Yang kita butuhkan di sini adalah V aksen. Berarti V aksen sama dengan akar 2 kali 10 kali 3,2 cm. Kalau kita jadikan meter, ini sama dengan 0,032. Ini sama dengan akar 0,64 ya. Akar 0,64 itu sama dengan 0,8 meter per sekon. Ya, berarti V aksen ini sama dengan 0,8 meter per sekon. Tinggal kita masukkan ke persamaan semula. MP-nya 10, kita kalikan dengan Vp, kemudian sama dengan dalam kurung 10 ditambah 1490, ya, ini adalah massa balok, dikalikan dengan V aksen. V aksennya sama dengan 0,8. Berarti ini adalah 1500 ya, dikalikan 0,8. Nah, ini sama dengan 10 kali Vp. Ini bisa kita coret. Nah, maka Vp sama dengan berapa? 150 kali 0,8 atau 15 kali 8 sama dengan berapa? 120 meter per sekon. Bisa dipahami ya? Jadi kecepatan peluru sesaat sebelum menumbuk balok kayu sebesar 120 meter per sekon. Baik adik-adik, demikian tadi adalah pembahasan soal kita kali ini ya, berkaitan dengan ayunan balistik, momentum dan impuls fisika SMA kelas 10. Bagi adik-adik yang ada pertanyaan, ada kesulitan, boleh berkomentar di bawah. Pasti nanti saya akan meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaan kalian. Jangan lupa klik subscribe bagi yang belum, kemudian klik like juga, dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya di sosial media kalian. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai. Sampai ketemu di video pembahasan soal selanjutnya.